Banjir mengenangi sekitar 17.000 rumah di 9 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat banjir ini banyak keluarga yang mengungsi. Seperti inilah banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sekitar 17.000 rumah di 9 kecamatan terendam banjir dengan kedalaman mencapai 4 meter. Banjir yang merendam 78 desa dan kelurahan ini mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Sebagian warga memilih mengungsi, namun ada juga warga yang masih bertahan di rumah mereka. Korban banjir yang mengungsi mengaku terpaksa tinggal di posko pengungsian karena rumah mereka tidak bisa lagi ditinggali. Para pengungsi berharap bantuan dari pemerintah ataupun dermawan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama di pengungsian. Semuanya kita butuhkan. Yang Pak. Kalau ada pada yang bisa dia kasih orang kita terima, alhamdulillah. Kita juga tidak bisa pakai. Sudah ada bantuan dari pemerintah, Bu? Sudah ada. Seperti bagaimana, Bu, masih perlu bantuan lagi? Ya, kalau masalah bantuan masyarakat di sini ya membutuhkan juga. Kalau ada, karena kita tidak bisa paksa toh. Iya. Bagaimana kita melihat air sendiri, Bu, saat ini? Makin naik. Meningkat saya lihat. Karena saya dari rumah tadi mencuci. Meningkat. Untuk yang terdata dan terpantau itu kurang lebih 215 kakak. Itu di luar dari pengungsi yang mandiri. Pengungsi mandiri sendiri kemarin kami pantau kurang lebih 97 kakak. Ketinggian air, Pak, naik atau turun, Pak, untuk saat ini? Ini ketinggian air sendiri ada kenaikan 10 cm hampir setiap hari. Sehingga sekarang mencapai 4 meter di pemukiman warga. Tim reaksi cepat juga menjelaskan banjir ini semakin meluas setiap hari. Jumlah sarana kesehatan dan akses jalan juga terdampak banjir ini. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mulai membenahi infrastruktur yang terdampak banjir. Iya, salah satunya membuka akses jalan Trans Sulawesi. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengangkat lumpur di Jalan Trans Sulawesi, khususnya Poros Babenta dan Masamba. Tingginya tumpukan material lumpur yang mencapai 5 meter membuat pembukaan akses jalan terlambat. Terlebih saat ini alat berat yang diturunkan terbatas. Sementara warga yang akan melintasi kota Masamba menuju ke kabupaten dan provinsi lain di Pulau Sulawesi harus melewati jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Bagaimana membuka akses yang masih terisolir ya, terutama di akses jalan nasional. Mengingat ini kan berat nadi lalu lintas dan perekonomian, dan terutama digunakan untuk mendistribusikan logistik kepada beberapa wilayah pengungsian yang ada di Kabupaten Utara. Ada beberapa yang memang harus dijangkau, nanti dapat dijangkau dengan menggunakan roda 2. Misalnya di daerah pegunungan di Kota Masamba, mengingat memang aksesnya terputus, jadi baik jembatan beton maupun jembatan gantungnya itu terputus. Jadi kami mencoba untuk